Oke, balik lagi di channel Evan Pradana di segmen Tirai Misteri. Oke, jadi di cerita kali ini, di konten Tirai Misteri kali ini, kembali aku akan ceritain pengalaman pribadiku. Pengalaman pribadi ini berkaitan dengan rumah dan cermin, benar-benar tempat keseharianku. Rumah juga rumah keluarga, jelas. Cermin juga cermin yang ada di kamar. Ya, kalian bisa bayangin kan, namanya cermin kan pasti juga tiap-tiap waktu kadang kita bercermin. Kejadian ini itu terjadi di saat aku masih kecil, ya nggak bisa dibilang kecil banget, masih SMP lah, kayaknya masih SMP. Nah, langsung aja kita mulai ceritanya. Kejadian ini di tahun 2007, kurang lebih 2007. Kenapa aku masih ingat itu di tahun 2007? Itu kejadian itu 2 bulan setelah nenek meninggal. Nenek meninggal itu kalau nggak salah itu di bulan September. 2 bulan setelah itu berarti November. Oke. Pernah nggak sih kalian itu bayangin? Kalian sendirian di rumah, nggak ada orang, kondisi rumah kekunci. Malam lah, sore-sore gitulah, jam 6, setengah 6. Kalian lihat ke kaca, tapi di situ ternyata kalian nggak sendirian. Bayangkan, kalian nggak sendirian di situ. Ada yang nongol di situ. Mau ngomong sama siapa, mau gimana juga nggak bisa. Cerita lengkapnya itu gini. Langsung kita masuk aja. Nenek aku itu meninggal di saat aku SMP, bulan September 2007. 2 bulan kemudian, di bulan November ada saudara juga yang meninggal. Ya namanya ada keluarga meninggal, saudara meninggal, otomatis keluarga itu banyak yang berangkat, termasuk orang tuaku sendiri, bapak ibuku berangkat ke luar kota untuk ngelayat. Itu sih kalau kejadian pastinya itu yang jelas gini, aku libur sekolah pada saat itu kan aku SMP tuh. Liburnya anak sekolah, anak SMP jelas hari Minggu, karena Sabtu kita masih masuk. Nah, posisinya Minggu dini hari, kurang lebih jam 3. Bapak ibu terus ada saudara yang lain itu kumpul dan berangkat. Karena di rumah itu cuma ada aku di situ, otomatis aku dibangunin. Nggak mungkin kan aku ditinggal gitu aja nggak dikasih tahu gitu. Aku dibangunin, kita berangkat ya, mau layat tempatnya yang ini. Oh ya udah, karena emang aku tuh udah terbiasa sendiri. Ya sendirian nggak masalah. Memang sebenarnya itu bukan aku itu bukan yang penakut gitu maksudnya, tapi karena sudah terbiasa untuk sendiri, apalagi di rumah gitu. Ya ngapain, malah namanya zaman dulu kita masih senang main, ya kesempatan nih main bebas, kita bisa main bebas di situ. Cuma intinya di sini orang tua pergi, bangunin, pamit, oke aku bangun, ngunci pintu lagi, nganterin ngunci pintu lagi. Ya namanya orang jam 3 bangun kan pinginnya kan tidur, langsung tidur lagi setelah ngunci pintu. Ternyata aku nggak bisa tidur sampai akhirnya jam berapa ya, aku bangun rebahan dari tiduran itu. Aku bangun itu kurang lebih jam 8, iyalah jam 8. Aku bikin sarapan, makan apa segala macam, mandi biasa.
yang tadi aku bilang tuh, aku main bener-bener itu seharian itu aku maksimalin buat main. Dari jam 8 aku main ke rumah teman, ngumpul, nongkrong apa segala macam, main PS ya macam-macam lah. Terus dia tau lah kalau anak umur segitu SMP lah ya, SMP lagi nakal-nakalnya, main kumpul-kumpul kan pasti ngapain sampai lupa waktu. Karena emang aku sebenarnya jarang main dan nggak suka main, jadi sekalinya main ya udah kayak apa ya, macan lepas dari kandang. Nah udah main jam 3 sore aku udah mau pulang. Jam 3 sore itu udah mau pulang, cuma di jalan aku lewat rumah teman, aku mampir ke rumah temanku. Aku mampir ke rumah temanku di situ sampai akhirnya lupa waktu. Aku pulang ke rumah itu sekitar jam 5. Jam 5 karena otomatis kan jendela masih kebuka, makan siang juga belum, udah jam segitu juga otomatis belum mandi. Padahal besok jelas sekolah, masih banyak tugas, masih banyak PR lah. Akhirnya aku pulang. Itu pun sebenarnya kayak urusan tugas, urusan sekolah nggak kepikir. Yang jelas aku harus nutup jendela, ngecek pintu, makan. Tapi sampai rumah, wah belum pada pulang, apa main lagi ya? Itu yang ada di pikiranku. Nah setelah itu aku mutusin mandi. Jadi sampai rumah aku langsung kunci pintu, langsung aku slotin juga. Aku masuk ke kamar, ganti baju apa segala macam, istirahat sebentar karena kan capek. Habis main seharian kan pasti capek. Tapi nggak lama aku mandi, mungkin itu jam 6 deh, mungkin itu jam 6 kalau nggak setengah 6, aku lupa sih jam pastinya, aku lupa. Yang jelas itu momen-momen sebelum maghrib. Aku mandi, jendela sudah ketutup, pintu jelas aku tutup, aku mandi. Nah posisi setelah mandi itu logika nggak akan ada orang masuk. Aku ya santai-santai aja gitu. Aku santai-santai aja masuk ke kamar. Posisi kamarku itu gimana ya? Rumahku itu kan bangunan tua. Posisinya tuh gini. Masuk lurus aja udah kamar mandi, lurus jauh itu udah kamar mandi. Kamarku itu sebelum kamar mandi itu kanan, ada ke kanan, ada 2 kamar. Ada 2 kamar itu sebelah. Kamarku yang sebelah depan, sebelah yang setelah kamar ini ada kamarku sebelahnya persis. Kamarku situ, dari masing-masing kamar ini tuh di dalam itu ada pintu akses masuk, jadi satu gitu sebenarnya, cuman memang ada tembok tapi di situ ada pintu, jadi enak buat keluar masuk tuh enak. Di situ cahaya cuma ada satu di tengah-tengah pintu, cahaya penerangan itu ada di tengah-tengah akses masuknya itu. Jadi ada 3 pintu. Satu pintu kamarku langsung, satu pintu kamar yang satunya, dan satu lagi pintu di tengah-tengah kamarku sama kamar satu ini, kamar tamu. Di sini, kalau kita mau, ya orang selesai mandi itu pasti jelas ngeringin rambut, ganti baju, ngerapiin rambut, udah tahu kan pasti kan di situ. Posisinya karena lampu di situ dan lemariku yang ada cerminnya itu di seberang lampu, otomatis kalau aku pingin ngelihat ke cermin, ngaca bercermin, biar kena cahaya lampu, otomatis pintu yang ada di sebelah kiri harus aku tutup. Nanti ada kok tayangan-tayangan posisi ruangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, bangunan tua. Rumah itu memang rumah keluarga, rumah nenek, kakek nenek, dan itu jelas bangunan keluarga, bangunan tua. Nanti aku ada mungkin foto, nanti aku tunjuk-tunjukin juga posisi-posisinya. Ini aku tutup pintunya,
pintunya aku tutup, aku mulai ngerapiin rambut, ngeringin rambut, rapiin rambut dan lain-lain lah. Yang namanya orang, namanya anak kan ngapain sih kalau di depan cermin, cowok tapi bukan cewek ya. Udah selesai, tiba-tiba ada bayangan lewat tepat di belakangku, lewat di pintu itu. Pikiranku itu satu, nggak tahu kenapa aku masih mikir positif. Satu, wah maling, manusia maksudnya. Kalau aku langsung mikir negatif, nggak mungkin kan, ini apa, ini apaan nih yang lewat. Tapi aku mikir positif, wah maling. Aku nggak mungkin dong aku langsung nengok, dia kan lewat dari sini pintu ke arah kananku. Kalau aku nengok, kalau memang itu maling, pasti dia kaget, dia akan berontak, mungkin aku akan celaka. Aku pelan-pelan melihat ke cermin. Saat aku lihat di situ, apa yang kalian pikirin, apa yang akan kalian rasain saat ternyata di belakang kita, belakang kanan kita, ada perempuan dengan muka yang pucat melihat ke kita dengan pakaian adat, pakai kebaya. Saat itu juga aku langsung shock. Aku bingung mau ngomong apa, aku mau ngapain, wajahku nggak tahu. Tapi di situ semua pikiranku langsung kebuka. Hah? Kalau memang itu orang mau masuk lewat mana? Satu, semua akses pintu ditutup, jendela juga udah tutup. Kok tiba-tiba ada orang masuk? Kalau kita berasumsi itu maling, nggak mungkin. Yang kedua, kalau memang itu orang, kondisi pintu tertutup, dia masuk, kenapa pintu nggak kebuka? Di situ aku langsung hilang konsentrasi, aku udah nggak tahu mau gimana. Cuma aku punya satu pemikiran positif, ini rumahku, ini rumah keluargaku. Kita semua sama-sama tahu, yang namanya hal seperti itu pasti ada. Cuma yang jadi masalah, tinggal kita bisa nggak hidup berdampingan. Kalau memang enggak, ngapain dia harus bertahan? Di situ aku mulai berpikir, aku memang tinggal di sini, dan aku tahu kamu juga sudah ada di sini, bahkan mungkin sebelum aku ada. Kita hidup di satu rumah yang sama, cuma berbeda dunia. Nggak usah ganggu, nggak usah nakut-nakutin, nggak usah iseng. Hidup sendiri-sendiri aja. Itu yang ada di hatiku saat itu. Aku langsung ngomong seperti itu. Dan aku coba untuk memberanikan diri. Ya namanya bocah ngeliat kayak gitu gimana kan? Kebayang kan? Kalian aja bayangin deh, di rumah sendirian gak ada orang, malam-malam nengok yang harusnya gak ada orang, tiba-tiba ada orang. Aku berusaha memberanikan diri, ngeliat ke cermin, udah gak ada apa-apa. Gini, mungkin ada yang mikir ini halusinasi, tapi bayangin, dia lewat aku lihat di cermin, dan aku melihat dia di cermin itu nggak cuma hitungan detik loh, karena aku sempat diem di situ ada 1-3 menit. Lama kan untuk yang namanya memastikan ini real atau halusinasi. Aku pastiin ini bukan halusinasi. Kejadiannya kayak gitu, bisa nggak kalian bayangin itu? Selesai, setelah dia udah nggak terlihat, aku tuh orang yang biasanya habis mandi, kita ada anduk apa segala macam, kita beresin baju kotor, kita taruh tempatnya, anduk kita jemur di tempat jemuran anduk. Saat itu juga semua aku tinggal. Kalian berani, udah tahu kondisinya seperti itu, kalian bakal tetap rapi-rapiin dulu apa yang aku lakuin, kabur. Yang niatnya memang mau main ya jadi main beneran, cuma mainnya bukan main karena memang pengen main, tapi karena ada sesuatu di sini, karena di sini. Bayangkan. Nah, dari sini aku cuma ngambil sebenarnya gini, sisi positif yang pengen aku ceritain, pengen aku ambil, dan mungkin nggak tahu benar nggak tahu salah, pengen aku bagiin. Apalagi ya kalau kita tinggal di rumah keluarga, pasti tetap kita yakin umur bangunan itu lebih tua daripada kita. Apalagi jelas di situ aja bangunan tua, pasti sudah ada penunggu di situ. Ya nggak tahu ya gimana ceritanya sampai akhirnya mereka ada. Mereka pasti sudah terbiasa juga dengan pola hidup yang tertib,
kalau kita ngomong tentang pemilik rumah sebelumnya. Tiba-tiba kita, apalagi kita masih bocah, keluyuran seperti itu setiap hari, rumah udah kayak pantau, nongol seperti itu, ya siapa yang bakal diem? Kalau kita ngomongin dia orang tua, ya pasti dia akan negur. Mungkin sisi positifnya, mungkin dia lagi negur ke kita, udah nggak usah main-main lagi, di sini aja, di rumah seharian udah main. Mungkin sisi positifnya seperti itu. Tapi siapa sih yang akan mikir itu positif kalau kondisinya seperti itu? Aku sih nggak tahu ya kalau pendapat teman-teman itu gimana. Kalian akan memikirkan hal yang positifnya dulu atau ngelakuin apa yang aku lakuin, kaburnya duluan? Boleh, kalau kalian punya saran, kalian punya pendapat tentang ini, kalian boleh share. Cuma sisi positifnya, mungkin pesan moralnya gini deh. Orang yang tiap hari keluyuran seperti itu, orang aja bakalan kesel melihatnya. Apalagi kalau itu mungkin orang yang kita nggak tahu, atau orang yang tidak terlihat sama kita nggak ada yang tahu. Jadi tetap jaga perilaku, jaga sikap. Kalau memang waktunya main ya main secukupnya, pulang ya pulang, ingat waktu. Bisa jadi juga kan itu doa dari orang tua, mungkin orang tua juga nitip, ini anak mau ditinggal, tolong dibantu jaga. Kita nggak tahu, kalau kita ngomong kejawen, kita masih percaya hal-hal seperti itu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Yang jelas kita dapat teguran seperti itu. Entah itu maksudnya iseng atau itu maksudnya teguran, banyak banget pesan yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Jadi buat teman-teman nih yang sering keluyuran, apalagi di rumah sendirian, hati-hati. Kalian mau mandi, kalian bercermin, lihat di belakang. Pastiin belakang kalian itu aman. Oke, semoga cerita ini menghibur. Ambil positif, jangan lupa positifnya diambil. Yang negatif-negatif, yaitu yang jangan diikutin. Karena di sini aja masih ada pesan-pesannya kok. Tetap ambil yang sisi baiknya. Ingat waktu, jangan keluyuran. Kita akan nyoba lagi bikin konten-konten misteri buat kalian yang masih penasaran. Kita akan berusaha lagi untuk bikin ini lebih baik. Kalau kalian punya cerita, boleh kalian kasih komentar di bawah buat biar kita bisa nampilin cerita kalian, kita bisa ikut menceritakan, atau mungkin kita akan saling sharing di sini. Nanti nggak cuma ada aku sendirian di sini, ada teman ngobrol berbagi pengalaman misteri. Oke, sekian dari saya. Hati-hati di rumah, jangan kelamaan bercermin.